Maria Harfanti tak ubahnya komposisi dalam tuts-tuts piano yang ia mainkan. Ia paduan yang menarik, seorang gadis berkulit coklat dengan rambut hitam dengan pandangan seluas cakrawala. Ia fasih berbahasa Inggris, Mandarin, dan Prancis. Bisa tampak tomboy tapi juga anggun dan sangat menggemari statistika. Di Udik Kamancing, Banten, Maria memeluk kanak-kanak berdaki tanpa beban, penuh perhatian. Sama seperti kita dengan anggunnya, ia memainkan Ode to Joy karya Beethoven. Dengan komposisi seperti itulah, Maria berangkat ke Sanya, Tiongkok mengikuti ajang Miss World yang gemerlap bersama ratusan perempuan muda dan cantik dari setiap penjuru dunia. Maria berdiri dengan selendang bertuliskan Indonesia melintang dari bahu ke pinggulnya. Ia berhasil. Kota Sanya menjadi saksi. Ia terpilih sebagai second runner-up Miss World, sebagai Miss World Continental Queen of Beauty Asia, dan berbagai penghargaan khusus lainnya. Indonesia di selendang Maria kembali memasuki sejarah. Seakan menguatkan lagi gagasan kebangsaan kita, mengukuhkan sebuah identitas, menghadirkan imaji, melecut semangat bahwa Indonesia masih bisa berbicara di level dunia. Ya, pemirsa, masih bersama kami di iTalk. Maria sebagai anak nomor 2 dari 3 bersaudara. Seperti apa Maria digembleng sehingga bisa menjadi sosok Maria Harfanti yang kita kenal saat ini? Jadi keluarga saya itu sangat suka musik. Jadi dari kecil saya itu belajar piano klasik, dan saya juga diajarkan menyanyi. Gitu. Dan seperti tadi saya bilang, keluarga saya selalu mengajarkan saya untuk berbagi dan selalu mengusahakan yang terbaik, terutama di sekolah. Maka saya sejak SD selalu unggul di bidang akademik. Artinya Anda megang ranking ya? Iya, selalu ranking, dan itu yang membuat saya terdorong untuk membagikan apa yang saya bisa lakukan gitu. Makanya saya mengajar ketika kuliah, saya menjadi pianis paduan suara. Mata pelajaran apa yang Maria paling kuasai? Waktu di kuliah statistik. Hitung-hitungan? Iya. Apakah hitung-hitungan itu muncul secara naluriah dalam artian bukan dari gemblengan orang tua atau memang dari diri Maria sendiri? Kalau statistik sih lebih sistematis ya. Jadi dia ada tahapan-tahapannya, dan setelah itu kita menganalisa resultnya gitu. Jadi ya saya suka menganalisa, suka menginterpretasikan sesuatu gitu. Ini cocok jadi pengamat ya. Ya, Maria melihat kondisi kehidupan masyarakat yang semakin lama semakin nilai-nilai budaya itu semakin luntur. Apa yang bisa Maria bagikan berdasarkan yang Maria dapatkan sejak kecil dari orang tua Maria? Kalau pesan saya untuk semua masyarakat, teruslah memegang budaya Indonesia, budaya Timur gitu. Jangan pernah ditinggalkan gitu. Dan kita harus selalu menghargai siapapun itu yang ada di dekat kita. Karena saya lihat sekarang sosial media itu memegang peranan yang mungkin menjadi terlalu penting untuk banyak orang. Dan itu yang sangat saya sayangkan. Ketika kita berada bersama-sama dengan teman-teman, tetapi kita sibuk dengan gadget kita masing-masing. Dan menurut saya, ayo dong, kita harus bangkit gitu. Kita harus menunjukkan kalau kita tuh Indonesia tetap harus peduli dengan sesama gitu. Dan juga tentunya menghargai orang yang ada di sekitar kita. Jangan justru bertemu, justru malah sibuk main gadget ya. Iya. Apakah Maria tipikal orang yang suka sosial media? Iya, saya cukup suka sosial media, tapi nggak semua sosial media saya miliki gitu. Oke. Hanya beberapa untuk berinteraksi dengan teman-teman dan fans. Kalau kita melihat selama ini sosial media digunakan sebagai tanda kutip sebagai orang itu sebagai ajang untuk show off, untuk menampilkan yang dia punya, dia lagi di mana, lagi ngapain. Mereka selalu tanda kutip melaporkan apa yang mereka kerjakan saat ini kepada orang-orang yang menjadi followernya. Bagaimana Anda melihatnya, Maria? Kalau saya pribadi sih kurang suka dengan hal-hal seperti itu ya. Seperti saya punya apa terus saya tag gitu. Emang ada beberapa orang yang mata pencariannya itu endorse barang-barang ya. Tapi saya sendiri pribadi enggak. Dan kalau ditawarin mau nggak, Maria? Mungkin iya.
saya beberapa kali mungkin dikasih baju sama desainer, tapi karena itu desainer yang sudah berjasa untuk saya, maka saya harus tag di Instagramnya. Tapi kalau untuk saya pribadi, tas apa yang saya pakai dan baju dan make up segala macam harus di tag, menurut saya itu kurang perlu ya. Tapi saya hari ini lupa bawa handphone atau hari ini lupa bawa laptop. Kalau saya lebih cenderung ke mungkin tourism attraction yang saya kunjungi gitu. Saya foto di mana di suatu objek wisata dan saya jelaskan ini objek wisata ini merupakan apa. Jadi ada nilai-nilai pesan-pesan edukasinya. Jadi saya ya? bisa memberikan informasi pada orang yang menjadi follower saya gitu. Dan kalau menurut saya kalau cuma brand-brand aja yang di tag kurang begitu informatif ya. Maria sekarang baru berusia 23 tahun, nanti 20 Januari 2016 akan menjadi 24 tahun. Ya. Sudah menjadi Miss Indonesia, Miss Second Runner Up Miss World 2015 dan Miss World Asia 2015. Miss World Asia. Apalagi yang akan Maria capai dalam waktu dekat ini? Dalam waktu dekat, pastinya saya ingin melanjutkan kuliah saya yang sempat tertunda. Akhir 2016 baru bisa kuliah lagi di UI ya? Iya, sepertinya. Karena admissionnya akan mulai lagi pertengahan tahun 2016. Dan saya ingin bergabung juga dengan organisasi yang telah membantu saya di proyek sosial, relawan kampung. Jadi misal mereka ada proyek di mana, saya akan ikut berpartisipasi ketika saya ada waktu. Dan harapannya bisa ikut lagi dalam kegiatan mengajar. Kenapa lebih memilih jalur aktivis dibandingkan sebagai jalur pesohor atau selebritis, Maria? Iya, karena ya nilai-nilai keluarga sudah tertanam dengan sangat baik di diri saya. Jadi saya merasa sayang sekali kalau ditinggalkan. Mungkin saya tidak serta-merta meninggalkan dunia entertainment. Saya mungkin akan tetap presenting dan mungkin akan bisa menjadi narasumber pada talk show atau acara-acara tertentu. Tapi main ranah yang ingin saya geluti itu lebih ke sosial dan juga mungkin nanti untuk income-nya saya ingin berbisnis. Bisnis apa? Inginnya kuliner karena Kenapa saya suka sekali makan dan yang saya kebetulan punya restoran. Jadi memang kita sekeluarga senang sekali gitu untuk mencoba kuliner baru dan kita sangat tahu gitu cita rasa yang enak tuh seperti apa. Jadi setiap minggu selalu wiskul ya? Iya, iya. Masakan apa yang paling Maria rasa yang paling enak tuh masakan dari Maria masakan apa? Saya orang Jawa, tapi saya paling suka masakan pedas. Jadi saya suka masakan Padang. Iya. Oke, nah sekarang kita juga melihat artis itu kehidupannya begitu glamor. Bahkan kadang-kadang mereka justru gaya hidupnya melebihi pendapatan yang mereka peroleh. Iya, besar pasak dari tiang. Maria sendiri melihatnya seperti apa? Kalau menurut saya itu sangat disayangkan ya. Karena seharusnya orang bisa mengukur pendapatan dia sebesar apa. Dia harusnya melakukan pengeluaran yang tidak lebih besar dari itu. Dan mungkin karena dia ingin membuat orang terkesan, itu yang menurut saya tidak seharusnya dilakukan oleh kita sebagai orang Indonesia gitu. Terkesan dengan kepalsuan ya? Iya, jadi menurut saya ya jadilah diri sendiri dan jangan dibuat-buat. Bagaimana sih kita bisa menggali potensi, akhirnya kita bisa memaknai kata-kata just be yourself itu seperti apa? Jadilah diri sendiri. Seperti apa cara yang Maria lakukan? Kalau saya melakukannya dengan mengenali potensi ya dari diri saya sendiri. Dan saya selalu berusaha untuk melihat orang-orang yang kurang beruntung. Jadi ketika kita melihat betapa beruntungnya kita, betapa Tuhan sudah memberkati kita dengan sangat luar biasa, kita pasti akan berusaha untuk lebih terjun lagi ke masyarakat, menghargai kemampuan kita, dan tentunya lebih fokus terhadap hal-hal yang benar-benar penting gitu. Fokus on what really matters. Oke. Nah sekarang yang menjadi masalah juga untuk generasi muda adalah narkoba, Maria. Ada sekitar 40 orang yang tewas setiap hari gara-gara narkoba. Maria sendiri pernahkah untuk berhubungan dalam artian untuk memberikan edukasi kepada orang-orang agar tidak terhindar dari penggunaan narkoba itu, Maria? Sampai saat ini sih belum, tapi saya ingin sekali ya untuk menginspirasi para korban narkotika gitu, untuk bisa bangkit dan untuk kembali lagi ke jalan yang benar dan meninggalkan narkotik itu, karena itu bisa menghancurkan mereka. Narkotik ini bukan hanya masalah Indonesia saja, tapi juga masalah dunia. Apakah juga dibahas di Miss World kemarin, Maria? Tidak. Di Miss World kemarin lebih banyak bahas soal kedamaian, poverty. Ya, poverty, dan lebih menunjukkan kalau ini beauty pageant more than just outer beauty. Karena di Miss World itu core-nya beauty with a purpose. Oke. Nah, tadi yang Maria sebutkan adalah jangka pendek semuanya. Apakah Maria juga ingin menulis semua yang Maria lakukan saat ini di usia muda dalam bentuk sebuah buku, Maria? Ingin sekali. Harapannya bisa terrealisasi dan
Saya berdoa semoga teman-teman dan para relawan yang sudah membantu saya juga ikut menuangkan isi pikiran mereka gitu. Sehingga buku ini benar-benar bisa terlaksana. Karena kalau cuma dari sudut pandang saya, tentunya tidak akan seseru aslinya gitu. Dan ketua relawan kampung juga sempat menawarkan saya untuk menulis buku tentang perjalanan ke Kamancing dan seluruh pengalaman saya di Miss World dan Miss Indonesia. Ya, semoga Kapan bisa. akan terwujud? Harapannya sih mungkin setahun 2 tahun lagi. Ya. Siapa penulis favorit Maria? Penulis favorit, saya suka banget baca fiksi. Saya baca Harry Potter dari awal sampai habis. Saya suka J.K. Rowling. Dan kalau penulis motivasi itu saya suka Joel Austin dan juga Mitch Albom. Ya. Apa yang bisa Maria petik dari tulisan-tulisan penulis yang Maria idolai tadi? Ya, itu untuk selalu berusaha, jangan mudah menyerah, dan percayalah bahwa you were born for great things. Selain penulis, siapa tokoh idola Maria saat ini? Tokoh idola, saya suka Mother Teresa. Karena? Karena kemurnian hatinya dan karena passion dia untuk menolong sesama itu benar-benar luar biasa. Saya selalu mengidolakan dia dan saya selalu mengingat kalau dia itu bilang, jadilah orang yang humble dan berada dimanapun kamu berada, kamu harus melakukan sesuatu untuk sesamamu. Mother Teresa hidup ketika Maria masih sangat kecil. Dari mana Maria bisa mendapat begitu banyak cerita tentang sosok Mother Teresa? Saya sempat menonton video tentang Mother Teresa dan juga saya baca bukunya tentang biografi dia dan saya sangat terkesan. Kalau tokoh dalam negeri, siapa yang paling Maria idolai? Saya mengidolakan tokoh Bapak Jokowi karena menurut saya dia orang yang bekerja keras juga, dia orang yang tegas dan apapun yang dia katakan itu dia lakukan. Jadi menurut saya dia orang yang sangat konsisten. Pernah bertemu langsung? Belum, tapi saya ingin sekali bertemu. Ada rencana untuk, atau mungkin sudah ada undangan dari menteri terkait atau mungkin dari istana sejauh ini? Belum. Pernah ada undangan dari Menteri Sosial ketika saya sebelum berangkat ke Miss World untuk membahas tentang proyek yang saya lakukan. Tapi setelah pulang dari Miss World belum ada. Kalau Pak Jokowi, Pak Presiden Jokowi nonton acara kita malam ini, apa yang ingin Maria sampaikan kepada Presiden kita, Maria? Bapak Jokowi, saya sangat mengidolakan Anda. Anda merupakan inspirasi saya dan saya vote untuk Bapak ketika pemilu kemarin. Saya harap ke depannya Bapak terus berusaha yang terbaik untuk memajukan Indonesia. Oke, Maria, untuk ke depannya, tadi Maria ingin menyebutkan atau menyebutkan ingin bisnis kuliner. Sejauh ini sudah ada langkah-langkah apa yang Maria persiapkan untuk bisa mewujudkan ide tersebut di suatu hari nanti? Ya, yang sudah saya lakukan itu, saya melihat sih restoran-restoran yang ada pada saat ini tipikalnya seperti apa dan makanan jenis apa sih yang disajikan gitu. Jadi saya ingin come up dengan sesuatu yang beda dan itu saya masih mikir-mikir konsepnya kayak apa gitu ya? Iya, memikirkan. Baik Maria, terima kasih atas waktunya berbincang bersama kami di iTalk. Sukses buat Anda, semua mimpi Anda bisa terwujud. Sekali lagi terima kasih dan selamat malam. Terima kasih. Dan pemirsa, demikian iTalk untuk malam hari ini. Saya Aryo Ardi dan Maria Harfanti. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita akan bertemu minggu depan dengan topik dan juga tamu yang berbeda. Selamat malam.